Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil hambiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi petunjuk yang menguasai dan mengendalikan seluruh hati manusia. Puji syukur kita haturkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa merasakan rahmat dan nikmatnya beribadah dan taat kepadanya. Adapun judul kultum saya pada saat ini yakni 3 obat untuk penyakit hati. Seperti yang kita sadari bersama, umumnya manusia sangat sulit untuk melakukan ibadah kepadanya. Umumnya manusia sangat sulit untuk diajak melakukan ketaatan kepada Sang Penciptanya. Mengapa? Karena manusia dikendalikan oleh hawa nafsu. Hanya saja manusia berbeda-beda. Ada yang hawa nafsunya lebih menguasai dirinya, sehingga dia bergelimang dengan maksiat. Namun dia tidak merasa bersalah. Ada pula ada yang hati nuraninya lebih mendominasi, sehingga dia menjadi hamba yang taat. Hadirin yang berbahagia, yang menjadi tanda tanya kita, mengapa banyak orang justru merasakan berat melakukan ketaatan? Bisa jadi bahkan termasuk kita. seringkali masih menganggap ketaatan itu sesuatu yang sulit bagi kita. Lalu di manakah nikmatnya iman itu? Sejatinya kasus semacam ini juga dialami oleh fisik manusia. Seperti yang kita pahami, hampir semua orang yang mengalami sakit, dia akan susah makan dan semua terasa sakit. Selezat apapun jenis makanan yang diberikan, orang sakit akan merasakannya sebagai sesuatu yang pahit. Soto pahit, sate pahit, bahkan siti pun pahit rasanya. Mengapa? Karena dia sedang sakit. Seperti itu pula orang yang sakit hati dan mentalnya. Selezat apapun nutrisi yang diberikan, dia akan merasakan pahit dan berusaha untuk menolaknya. Dengan ini kita bisa menemukan jawaban mengapa banyak orang tidak merasakan nikmatnya iman. Karena kebanyakan manusia hati dan jiwanya sedang sakit. Untuk bisa mengembalikan pada kondisi normal, tentu kita harus berusaha untuk mengobati penyakit itu. Karena jika tidak diobati, selamanya akan sulit untuk menikmati lezatnya iman. Lalu bagaimana cara mengobati hati? Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa ada 3 teori pokok untuk mengobati sesuatu yang sakit, yaitu yang pertama, menjaga kesehatan. Orang yang sakit hati, salah satunya upaya yang harus dia lakukan adalah menjaga kekuatan dan mentalnya. Dengan ilmu yang bermanfaat dan melakukan berbagai ketaatan. Hatinya harus dipaksakan untuk mendengarkan nasihat dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.
serta fisiknya dipaksa untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Karena ilmu dan amal merupakan nutrisi bagi tubuh manusia. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari memisalkan ilmu sebagaimana hujan dan hati sebagaimana tanah. Karena hati senantiasa butuh nutrisi berupa ilmu. Yang kedua, melindungi. Orang yang sakit harus menghindari segala yang bisa memperparah penyakit dalam hatinya, yaitu dengan menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat. Dia hindari dirinya dari segala bentuk penyimpangan. Karena dosa dan maksiat adalah sumber penyakit bagi hati. Lalu yang ketiga, menghilangkan. Cara menghilangkan yaitu dengan cara banyak bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Jika kesalahan itu harus ditutupi dengan cara membayar kafarah, maka dia siap untuk membayarnya. Jika terkait dengan orang lain, maka dia harus bisa meminta maaf kepadanya. Karena dengan bertobat berarti dia menghilangkan penyakit hati. Karena dengan bertobat berarti dia menghilangkan penyakit hati berupa dosa pada dirinya. Semoga Allah melindungi kita dari segala penyakit hati yang berbahaya, dan menjadikan hati kita hati yang sehat, yang bisa merasakan lezatnya iman, Islam, dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.